Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurrohimah. Saya dari kelas 12 Sigma. Di sini saya akan memaparkan hasil ide kewirausahaan saya, yaitu Mochi Bites. Saya akan menamai usaha saya dengan nama Mochi Bites. Saya akan menjual dengan berbagai varian yang berbeda seperti mochi coklat, mochi strawberry, dan mochi matcha. Alasan saya ingin menjual mochi adalah karena mochi memiliki rasa yang manis dan teksturnya yang kenyal. Mochi juga memiliki banyak peminatnya di kalangan remaja. Lalu di sini ada pengertian Mochi Bites. Mochi Bites adalah mochi mini tanpa isian, kemudian dicocol dengan krim kental dan remahan biskuit Oreo. Mochi merupakan makanan yang berasal dari Jepang tetapi telah masuk ke Indonesia. Dilanjut dengan produk yang ditawarkan. Produk yang saya tawarkan adalah mochi yang berbahan dasar beras ketan yang direbus dan dihaluskan menjadi adonan lembut dan diisi dengan berbagai macam varian rasa. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama ada bahan-bahan, yaitu 100 gram tepung ketan, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, 125 ml susu cair, seperempat sendok teh garam, 1 sendok makan minyak, maifla vanila, cocoa powder, dan yang terakhir yaitu Goria Rio. Di sini ada proses pembuatan mochi. Yang pertama, campur tepung ketan, gula, dan garam, aduk rata, tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tidak ada yang bergerindil. Tuang minyak goreng, aduk rata, pindahkan sambil disaring ke mangkok tahan panas. Yang kedua, kukus adonan selama kurang lebih 25 menit. Tuang ke meja yang sudah ditaburi tepung maizena yang sudah disangrai. Tuang dan balur adonan dengan tepung maizena agar tidak lengket, lalu potong-potong sesuai selera. Yang ketiga, bulat-bulatkan adonan mochi, balur dengan bubuk cocoa powder, lakukan hingga adonan habis. Yang keempat, tata mochi di piring saji, sisihkan, siapkan Oreo crumb, tumbuk atau blender Oreo, boleh agak kasar atau halus sesuai selera. Tuang dalam mangkok saji. Yang kelima, untuk saus flanya, tuang fla vanila ke dalam wadah, lalu campur dengan air panas, lalu aduk hingga rata dan sesuai selera. Yang keenam, lalu sajikan mochi bersama fla dan Oreo crumb. Keunggulan produk Mochi Bites adalah teksturnya yang kenyal dan lembut, rasanya yang manis dan bisa dicocol dengan topping Oreo dan fla, serta harganya yang terjangkau. Mochi juga sering disukai karena dapat dinikmati sebagai camilan ringan atau hidangan penutup. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, tekstur kenyal. Banyak orang menyukai tekstur unik mochi yang lembut dan kenyal. Varian rasa. Mochi tersedia dalam berbagai rasa dan menarik bagi selera. Harga terjangkau. Umumnya mochi dijual dengan harga yang relatif murah. 2. Kelemahan penyimpanan. Mochi bisa menjadi keras atau kering jika tidak disimpan dengan benar. Yang ketiga ada peluang inovasi rasa. Peluang untuk mengembangkan rasa baru atau varian yang lebih menarik. Yang keempat ada ancaman persaingan. Banyak produk camilan lain yang juga memiliki tekstur unik atau rasa yang menarik dan memiliki banyak pesaing karena mochi termasuk makanan yang mudah dibuat dan memiliki banyak varian rasa. Perubahan selera. Selera konsumen dapat berubah, mengurangi permintaan terhadap mochi. Strategi pemasaran. Saya akan melakukan promosi melalui sosial media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua, bekerja sama dengan beberapa perusahaan makanan dengan menawarkan mochi sebagai bagian dari menu mereka. Lalu ada target penjualan, harga kisaran 1 box yaitu 7.000, target per harinya 20 box dikali 7.000 yaitu 140.000. Untuk target per bulan 600 dikali 7.000 yaitu 4.200.000. Untuk target per tahun 12 dikali 4.200.000 yaitu 50.400.000. Kebutuhan pembiayaan produk. Yang pertama ada tepung ketan seharga 14.400, tepung maizena 7.000, cocoa powder 17.500, fla vanila 6.900, susu cair 4.000, Goria Rio 4.000, gula pasir seperapat 5.000, garpu 4.000, paper box 5 pieces 5.000, cup saus 7 pieces 2.000, garam 500 perak. Total keseluruhannya yaitu 70.300. Baik, semua materi sudah saya paparkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Sitri Nurfitria SPD atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga materi yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.